Segerombolan penyamun atau perampok hendak bersembunyi di sebuah rumah. Lalu keluarlah kakek tua pemilik rumah. Dia terkejut dan merasa ketakutan. Lalu sang pemimpin rampok itu mencoba menenangkan. Dia mengaku kepada kakek itu bahwa mereka adalah sekelompok mujahid yang baru saja pulang dari medan perang jihad fisabilillah. Sang kakek pun merasa lega dan senang karena kedatangan sekelompok pejuang Islam. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah di dalam, para perampok itu terkejut. Ternyata ada seorang anak yang terbaring lemah. Sang kakek menceritakan bahwa itu adalah anaknya yang sudah bertahun-tahun lumpuh. Si kakek berharap ada keajaiban yang membuat anaknya sembuh, dan dia sangat mengharapkan dengan adanya para mujahid yang berperang di jalan Allah bertamu ke rumahnya bisa membawa barokah sehingga anaknya bisa sehat kembali. Para perampok itu pun merasa tidak enak hati. Lalu mereka pun izin istirahat dengan berpura-pura ingin melaksanakan tahajud. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Sang kakek ternyata diam-diam mengambil bekas air wudu para perampok yang disangkanya para mujahid. Dia lalu mengusapkan air bekas wudu itu ke kaki anaknya yang lumpuh tersebut. Ajaibnya, setelah tak lama diusap dengan air itu, sang anak langsung sehat dan dapat berdiri. Sang kakek teriak sangat kencang karena kaget bercampur girang. Para perampok yang terkejut mendengar teriakan sang kakek pun langsung menghampiri. Dan alangkah terkejutnya, ternyata mereka melihat anak yang mereka lihat sakit dari tadi tidak bisa bangun, tiba-tiba berdiri dengan riang, seolah-olah tidak pernah sakit. Perampok bertanya keheranan, mengapa itu bisa terjadi? Sang kakek pun menceritakan bahwa tadi dia diam-diam mengambil bekas air wudhu mereka. Kakek berpikir air wudhu para pejuang perang suci pasti banyak berkahnya, dan dengan izin Allah pasti bisa menyembuhkan anaknya. Dan ternyata benar prasangka sang kakek, anaknya sembuh. Para perampok hanya termenung, padahal mereka berbohong kalau mereka pejuang Islam. Akhirnya mereka meminta izin kepada sang kakek untuk melanjutkan perjalanan, dan sepanjang jalan mereka merasa diselamatkan harga dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah malah menyelamatkan mereka dengan membantu menjaga nama baik mereka dan menyembuhkan anak sang kakek. Mereka pun bersepakat untuk membalas kebaikan Allah ini dengan bertobat dan menjadi pejuang Islam. Mereka tidak merampok lagi. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Allah berdasarkan prasangka hambanya terhadapnya, dan prasangka si kakek kepada Allah adalah benar. Tekanannya jadi benar. Makanya kita harus berprasangka baik terus kepada Allah supaya apa yang kita sangkakan menjadi kenyataan.